يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي سيدنا واغفر لنا ما مضى يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا ربي واغفر لنا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد يا ربي واغفر لنا ما مضى أنت العليم وقد وجهت يا أمني إلى رجائك وجها سائلا ويدا يا ربي واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاتحة بنية القبول وتمام كل سلم مأمول وإلى هدية الرسول حبيب الأكرم سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ذريته وآل بيته وقرابته أجمعين وبجربة الخلفاء الراشدين وبجربة أئمة المجتهدين وبجاه سيدنا المهاجر إلى الله رسول أحمد بن عيسى وبجاه سيدنا أستاذنا العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع سادتنا علي أبي علوي وجميع صورهم وفراهم وبجاه مصنف هذا الكتاب Syekh Zainuddin Al-Malibari wa jami'a usurihi wa furahim wa bijai jami'a asatidina wa muallimina wa masyakhina khususan muallim Syafi Hadami khususan Ki Haji Saifuddin Amsar Ki Haji Sabila Rasyad Ki Haji Mursyidi anna Allah taqassam birrahmal maghfirah biniyati anna Allah ta'ala yaftahu lana futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlasi wal yaqin wa yarzuquna ilman nafi'an wa yarzuquna fahman nabiyyin wa yarzuquna husnal khatimah warzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan warzuqna min haitsu la nahtasib bi barakati hadzal majlis fil masjid at-taubah al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin imamil mujahidin qa'idil ghurril muajjalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul mukarramin yang saya hormati segenap para tokoh masyarakat yang ada di ini wilayah, segenap para pengurus Masjid At-Taubah dan segenap para pecinta ilmu Allah, syariat Allah yang mudah-mudahan insya Allah kita senantiasa diberikan kekuatan istiqamah untuk terus patuh kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan akhirnya kita bisa mati insya Allah pada waktunya dalam husnul khatimah. Bersyukur alhamdulillah dengan izin kudrah iradah Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan sore menjelang malam kembali kita bermuajahah bersilaturahim dalam rangka sama-sama melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim laki, muslim perempuan, yakni dalam rangka thalabul ilmi. Juga termasuk di dalamnya ada majelis silaturahim, majelis memakmurkan masjid, majelis menghidupkan ilmu Allah, dan juga majelis iktikaf.
kembali dengan niat nawainal i'tikafa ma dumna fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, dengan niat selama ada di masjid ini selain kita ngaji tapi kita i'tikaf sunnah karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan segala niat-niat yang baik yang kita tanamkan dalam diri kita semua, mudah-mudahan insya Allah segala apa yang menjadi kesalahan kehilafan kita diampunin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan insya Allah apa yang kita mohonkan kepada Allah diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus bihurmati wa bibarkati syahri Rajabah, terkhusus kita masuk pada bulan Rajab. Mudah-mudahan sesuai doa yang kita baca, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, semoga Allah ampunin kami, kemudian sayangin kami, dan akhirnya Allah terima tobat kami. Mudah-mudahan dengan istighfar Rajab yang kita baca setiap pagi sore 70 kali, mudah-mudahan insya Allah menjadi wasilah perantara kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita lanjutkan pembacaan kitab Irsyadul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraihi amin ya rabbal alamin. Faslun fi tahrimi ta'khiris salati an waqtiha amdan wastihbabi ta'jiliha li awalil waqti. Faslun, fasal. Adapun fasal ini di dalam menerangkan fi tahrimi, di dalam keharaman. Tahrim, keharaman, dari kata harrama yuharrimu tahrim. Fi tahrimi, di dalam menerangkan keharaman ta'khiris sholati an waqtiha, mengakhirkan sholat an waqtiha, dari waktunya, amdan, halnya sengaja, wastihbabi, waw atopnya ke fi, wastihbabi, dan menyunahkan, wastihbabi, dan kesunahan, takjiliha, mempercepat, menyegerakan hak akan sholat, li awalil waktu, pada awal waktu. Jadi fasal ini kita fasal baru, yakni fasal berkaitan tentang keharaman mengakhirkan sholat pada waktunya dengan sengaja, dan kesunahan untuk menyegerakan waktu pada awal waktu. Kalau dalam kitab fikih itu ada pembagian waktu-waktu sholat tuh, al-awqatu inda sholah, ada fasal. Kalau dalam kitab fikih khusus itu ada pembagian waktu-waktu sholat. Jadi waktu sholat itu ada bagian-bagiannya. Ada yang disebut waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz bila karohah, ada waktu jawaz bil karohah, ada waktu hurmah, ada waktu darurat, ada waktu udzur. Jadi setiap sholat itu mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu ada pembagian waktu tuh. Itu semua rata-rata ada namanya waktu fadilah. Waktu fadilah itu awal waktu. Waktu fadilah itu ada awal waktu yang paling utama, itu namanya waktu fadilah. Ada nanti di bawah waktu fadilah itu namanya waktu ikhtiari. Di bawahnya lagi ada waktu jawaz. Jawaz itu artinya boleh, bila karohah. Bila karohah itu enggak makruh. Ada lagi waktu jawaz tapi bil karohah, makruh. Ada lagi namanya waktu hurmah, waktu yang haram. Waktu haram itu kayak orang mengakhirkan waktu, misalnya zuhur
Zuhur udah mau waktu, udah habis, kemudian dia setengah di zuhur, setengah di asar, itu terusin aja asar, cuman masuknya namanya waktu hurmah kalau nggak ada udzur. Ada lagi waktu darurat. Waktu darurat itu biasanya buat orang perempuan yang halangan. Misalnya dia haid, zuhur masih haid, terus zuhur udah mau habis, kira-kira 10 menit atau 15 menit mau asar, dia suci tuh. Nah ini biasanya ini nih perempuan suka entar-entaran nih, makanya anak saya perempuan 3, kita suka ingetin mulu sampai bosen, sampai dibosen kali, karena emang kewajiban tuh, suka banget entar-entaran. Dia suci sebenarnya 10 menit sebelum asar mau asar dia udah suci, cuma dia tar-tar dia masih main HP, dia padahal dia udah wajib tuh, dia mandi, dia suci, dia wudhu, masih keburu. Nah 5 menit lagi masih keburu. Di situ waktu darurat itu ukurannya takbiratul ihram, asal dia masih muat takbiratul ihram, Allahu Akbar, adzan asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu namanya kalau perempuan waktu darurat namanya. Bagaimana? Terusin aja. Dia dapat zuhur, dapat tuh dia. Cuman boro-boro aja, jarang yang ngopein gini. Ntar aja asar. Padahal dosa tuh, dia udah kena ninggalin sholat waktu. Zuhur udah kena disengaja hilang. Nah itu yang punya anak perempuan, saudara perempuan tuh kita jadi kudu sering bawel, kecuali kalau tuh perempuan udah iyeng sama urusan sholat. Kalau belum iyeng sih ya ntar aja dah tanggung asar mandi sore, katanya tukang mandi sore. Padahal mandi suci dia. Nah itu namanya waktu darurat. Ada lagi waktu udzur. Nah kalau waktu udzur tuh berkaitan jamak takdim, jamak akhir. Nah itu urusan menjamak sholat. Nah jadi intinya waktu-waktu dalam sholat itu kalau dalam fikih ada pembahasan khusus namanya auqatus sholah, waktu-waktu sholat. Jadi waktu sholat itu dibagi-bagi. Nah itu waktu fadilah yang paling utama. Bahkan dalam kitab fikih tertentu waktu fadilah enggak hilang, salah satunya itu di saat kita dalam halaqatul ilmi, kita lagi ngaji nih kayak begini nih, itu biasanya maghrib ke isya, karena waktu maghrib dikit, waktu fadilahnya dikit maghrib. Makanya ada beberapa kampung, beberapa masjid yang mengamalkan sholat sunnahnya kagak diambil, sholat qobliyah. Jadi dia habis azan langsung, saking ngejar waktu fadilah tuh. Nah ada yang begitu, sampai ada juga kayak di daerah, salah satu daerah kayak Pandeglang, itu dia habis sholat maghrib langsung sholat ba'diyah, zikirnya habis sholat ba'diyah. Nah jadi karena sholat maghrib salah satu waktu yang paling terpendek. Nah makanya di antara banyak orang yang molor waktu isya, waktu fadilahnya makanya panjang waktu isya fadilahnya. Dan waktu fadilah isya enggak hilang, salah satunya di antara lain di saat kita ada fi halaqatul ilmi. Kayak kita model begini lagi ngaji nih, kita molor 2 menit, 3 menit, 10 menit, sampai bahkan setengah jam. Walaupun waktu fadilah udah lewat, kita tetap dapat fadilah sholat gitu. Makanya bener, azan tetap adzan aja. Saya kalau lagi santri maghrib, ngaji maghrib itu habis maghrib ngaji itu kadang-kadang setengah 10 baru adzan isya. Adzan aja ya, cuma jangan sampai keluar geger orang, adzan apaan ya tetap adzan aja. Nah karena waktu fadilah kita kagak hilang gitu. Nah jadi itu berkaitan pembagian waktu. Nah jadi waktu sholat itu ada pembagiannya semua, baik zuhur, asar, maghrib, isya. Nah ini pasal ini menerangkan tentang orang yang mengakhirkan waktu kemudian jadi hilang sengaja. Qala Allah Ta'ala,
a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman siapa Allah Ta'ala, fawailun, maka neraka wel, lil musallin, itu untuk orang-orang yang sholat, alladzina, orang-orang yang hum, mereka yang sholat, an sholatihim, tapi dari sholatnya sahun, lalai. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dijelasin ame Nabi penjelasan ayat Quran itu. Siapa yang dimaksud sahun? Ini kata Nabi, hum, mereka itu alladzina yuakhiruna sholata an waqtiha. Hum, mereka itu alladzina, orang-orang yang yuakhiruna, yang telah mengakhirkan sholat, an waktiha, dari waktu sholat. Jadi waktu sholatnya sampai habis gitu. Koma, wal wailu, adapun yang dimaksud wail, penjelasan tentang wail. Wal wailu, dan adapun yang dimaksud dengan wail itu adalah syiddatul adabi, adab yang pedih. Wail itu menurut riwayat adalah tafsirannya syiddatul adab, adab yang pedih. Wakila, dan menurut riwayat yang lain, kil itu tuh katanya gitu, kalau kata kita kila wakol. Menurut riwayat yang lain, yang artinya wail itu adalah wadin fi jahannama. Wadin itu lembah, jurang. Fi jahannama, di neraka jahannam. Lau suyirat fihi, lau seandainya suyirat dijalankan, fihi di dalam jurang tersebut, jibalud dunya, gunung-gunung dunia, ladabat, maka sungguh akan hancur itu gunung, min syiddati harrihi, dari sangat panasnya itu lembah. Jadi dalam riwayat wail itu adalah jurang, udah neraka ada jurangnya lagi. Nah, andai kata gunung itu dilewatin, gunung lewat situ, gunung dunia, gunung apa aja yang ada di dunia kita sekarang ada di situ, di atas jurang di situ, ladabat, gunung itu akan luluh lantah, hancur. Kenapa? Emang syiddati harriha, saking panasnya tuh wadi jahannam gitu. Jadi bukan neraka jahanam, jurangnya lagi. Jadi di bawahnya lagi. Itu naudzubillah. Itu wail, dalam riwayat wail itu. Kemudian wahwa, fahuwa, maka wail itu, huwanya domirnya ke wail. Fahuwa, maka wail itu maskanun, maskan, isi makan nih, dari kata sakana yaskunu, saknan wa maskanan, maskanun. Fahuwa, dan wail itu maskanun, tempat tinggalnya man, siapapun, yuakhirus sholata, yang suka mengakhirkan sholat, an waktiha, dari waktunya. Jadi wail itu tempat khusus, maskan itu tempat tinggal, dari kata sakana atau tinggal. Makanya bahasa Arabnya asrama, sakanun, orang yang tinggal, sakan, asrama. Maskan itu tempat tinggal. Jadi tempat tinggalnya orang yang suka mengakhirkan waktu dan kemudian waktunya jadi habis. Nah, itu wail tempatnya. Wa akhrajal hakimu wa turmudhiyu an ibni Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jama'a baina sholataini
faqad ata baban min abwabil kabairi. Wa akhraja, dan telah mengeluarkan siapa Imam Hakim, wa Turmudzi, dan Imam At-Turmudzi, an Ibni Abbasin, dari Sayyidina Ibnu Abbas, qala, telah berkata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jama'a, man siapa orang, jama'a yang menghimpun, mengumpulkan, baina sholataini, antara dua sholat, faqad, maka sungguh, ata, dia telah datang, baban, ke satu pintu, min abwabil kabair, dari pintu-pintu dosa besar. Jadi kata Rasulullah, diriwayatkan oleh Imam At-Turmudzi, orang yang doyan banget ngegabung-gabungin sholat tanpa ada udzur, itu mendekati dosa besar gitu. Kabair itu dosa besar, dari kata-kata kabirun, kabair. Kalau kabair dosa besar, min ahlil kabair, dari orang-orang dosa besar. Jadi orang yang suka gabung-gabungin sholat tanpa ada udzur, sering banget ngegabungin sholat. Udah gabungin aja dah zuhur sama maghrib, udah gabungin aja dah asar sama zuhur, tanpa ada udzur. Yang suka gabung-gabungin sholat itu mendekati dengan dosa besar. Maksudnya atababan min abwabil kabair, dia datang ke satu pintu dari pintu-pintu dosa besar. Maksudnya kalau orang suka menggabungin sholat tanpa ada udzur, maka orang itu mendekati dengan dosa besar. Makanya kalau dalam fikih mesti ada syaratnya, apalagi Imam Syafi'i. Makanya rapi banget kalau manhaj ahlus sunnah wal jamaah dalam madhab Syafi'i, biar orang kagak sembarangan ngegabung-gabungin sholat, biar kagak ngentengin, ada syaratnya. Ada disebut masafatul qasri, jarak yang paling terpendeknya. Sekarang enak banget, dari sini ke Depok, ke Tanabang belanja karena macet, akhirnya dari sini ke Bekasi karena udah kodo aja, kodo udah jamaah. Nah itu akhirnya jadi orang semacam yang begitu-begitu tuh. Nah itu padahal sholat, tapi suka begitu ngegabung-gabungin sholat tanpa ada udzur. Makanya kalau dalam mazhab Imam Syafi'i nggak boleh. Minimalnya dalam satu riwayat yang paling jumhurul ulama, paling banyak Imam Syafi'i itu 82 kilo. Ya misalnya kalau dari sini ke Bogor aja belum, dari sini ke Puncak aja belum, itu Bandung tuh udah tuh, Cianjur ujung tuh udah tuh, kalau Pandeglang tuh udah, Serang tuh belum. Jadi lihat ada syaratnya. Yang kedua perjalanannya, kalau perjalanannya perjalanan yang dimubahkan, bukan perjalanan yang haram, nah itu nggak bisa, nggak masuk syarat dia boleh ngegabung-gabungin sholat. Nah jadi berkaitan jamak takdim, baik itu dikosor atau tidak dikosor, makanya dalam madhab Imam Syafi'i itu ada syarat-syaratnya tertentu, nggak boleh sembarangan. Artinya biar jangan kayak begini nih, nggak sembarangan, apa-apa digabung gitu. Kemudian wa Abu Dawud wa Ibni Majah an Ibni Umar, salasatun la yaqbalullahu ta'ala minhum sholatur rajuli ya ummu qauman wa hum lahu karihun, war rajulu la ya'tis sholata illa dubaran, wad dubaru ayyatiyaha ba'da ayyufawitaha, war rajulun i'tabada muharraran ay ja'alahu abadan. Wa akhraj, dan telah mengeluarkan siapa Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah, perawinya nih. Hadisnya dari siapa? An Ibni Umar, dari Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Nama sebenarnya Abdullah, cuman dikenalnya Ibnu Umar.
Kayak anaknya Abbas, pamannya Rasul, namanya Abdullah, cuman di beberapa riwayat model begini terkenalnya Ibnu Abbas. Jadi anaknya si Abbas, anaknya si Umar, Ibnu Umar. Apa kata Ibnu Umar? Hadis dari Rasulullah. Rasulullah telah bersabda, salasatun, ada 3 kelompok, ada 3 orang, layak balullahu ta'ala, layak balu yang tidak menerima siapa Allah ta'ala, minhum dari mereka. Jadi 3 kelompok ini tidak Allah terima berkaitan ibadahnya. Siapa yang pertama? Sholatur rajuli ya ummu qauman wa hum lahu karihun. Sholatur rajuli, sholatnya seseorang, ya ummu yang mengimami, kauman halnya pada satu kaum, satu kelompok, wahum dan kelompoknya atau dan makmumnya lahu karihun, gedek ame imamnya. Makanya kalau dalam fikih penentuan imam, makmum kudu ridho tuh. Tapi yang dimaksud ridho di sini itu makmum yang soleh, artinya makmum yang aktif dalam jamaah, makmum yang aktif dalam masjid, makmum yang peduli sama masjid, makmum yang peduli sama agama. Nah, itu yang diperhitungkan. Makanya dia yang diridhoi, yang kudu makmum yang kudu ridho imamnya. Itu diantaranya. Tapi kalau dia masih maksain, padahal semasjid orang pada enek, dia masih kokoh aja jadi imam, nah itu dia nggak diterima tuh sholatnya. Kesianan. Kan kadang-kadang ada tuh di satu wilayah ambisi banget pengen jadi imam, pakai kagak nawar-nawarin. Makanya kenapa akhirnya beberapa masjid punya keputusan dia bikin jadwal imam rawatib gitu. Itu salah satunya. Dan imam rawatib, dan itu udah dimusyawarahkan, itu udah mewakili datu pengurus. Ini setuju, ya udah setuju. Nah itu termasuk yang diridhoi datu. Jamaah mewakilinya itu pengurus kalau sekarang, kalau pakai sistem organisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, warrajulu layatis sholata illa dubaron. Ini yang berkaitan tema yang nomor 2 nih, yang berkaitan sesuai ame fasal ini, tema ini. Yang kedua, sholat yang kagak diterima ame Allah, warrajulu, dan sholat seseorang layatis sholata, dia tidak pernah datang sholat atau tidak pernah mengerjai sholat illa dubaron, pasti selalu udah dubar, waktunya udah habis. Dubar namanya. Di sini dijelasin apa sih dubar, wad dubaru, dan adapun yang dimaksud dubar, penjelasannya tuh. Wad dubaru, yang dimaksud dengan dubar, ayat tiyaha, dia mendatangi sholat, dia mengerjakan sholat, haknya domirnya ke sholat. Ayat tiyaha, dia mengerjakan sholat, ba'da ayyufawwitaha, setelah dia menghilangkan waktu sholat tersebut. Itu yang dimaksud dubar. Sholat zuhur dikerjain asar, sholat asar dikerjain maghrib, sholat maghrib dikerjain isya. Nah itu namanya dubar. Dia tidaklah pernah sholat kecuali selalu dubar terus. Sholatnya udah habis baru dikerjain. Maksudnya kodok mulu, kagak pernah adaan. Kalau dalam fikihnya, udah sholat belum? Entar. Udah sholat belum? Entar. Padahal kagak ada udzur apa-apaan. Nah kemudian hilang tuh sholat zuhurnya, tuh asar, lu sih gua kata suruh cepetan sholat, gampang, kodok. Nah niat kodoan, jadi itu namanya dubaron tuh. Orang kalau sering dubaron begitu, sholatnya kagak diterima sama Allah. Makanya nggak boleh ngandelin kodok. Orang-orang enak banget ngandelin kodok, udah gampang kodok, ngantuk gue capek, ntar aja kodok. Nah itu namanya dubar, sholat di waktu dubar namanya. Jadi dilarang tuh.
Jadi jangan sampai orang melakukan sholat saya sholat tapi dubar. Jadi dubar itu mengentar-entarkan sholat sampai akhirnya waktu sholatnya habis. Nah itu nggak diterima. Makanya qada itu nggak boleh sembarangan, bahkan sampai kepada, makanya ada istilah fikih juga, ada sholat lihurmatil wakti, tetap sholat tapi lihurmatil wakti. Contoh, kita di perjalanan ini, di perjalanan atau kita dalam keadaan darurat dah. Contoh, kalau dulu sering, perasaan saya dulu kalau lagi demo tuh, itu kondisi mau wudu susah, kita ragu dengan pakaian, jangan kita nggak sholat, jangan. Ada orang di perjalanan ente kagak sholat, aneh ragu kayak aneh kena najis nih, terus bagaimana? Raja dah kodok. Jangan, sholat lo tetap sholat, tapi lihurmatil wakti. Nanti kalau udah sampai tempat tujuan, iadah namanya, sholat iadah, ulang, sholat ulang. Nah itu nggak kodoan itu mah. Jadi kita masih jagain sholat yang pada waktunya, kita masih jagain gitu. Jangan kita alasan najis, aneh kotor, kagak yakin bajunya, susah atau ribet sholatnya. Sholat lihurmatil waktu yang paling adena, yang paling cetek, yang paling pendek. Misalnya kita di dalam bis, di dalam mobil umum, kan yang pernah saya ngalamin nih, di mobil umum, di tol, macet, nah itu dah, kita kagak bisa ngapa-ngapain tuh. Sholat gak? Tetap sholat, caranya diem aja, diem. Biasanya kita sholat maghrib berapa lama, berapa menit? Kalau kita kan jago-jago berapa cepet banget, semenit juga bisa kita, semenit, 2 menit kita bisa sholat maghrib berapa menit, ukuran kita berapa menit, 2 menit tuh pada jago banget itu, set. Nah kita sholat maghrib 2 menit aja, udah kita di bis nangkel gitu nih, udah diem aja, kita jangan ngobrol, jangan diem. Itu termasuk sholat lihurmatil wakti. Cuman jangan kita bilang, ditanya begitu sampai tempat, lu gak sembahyang, udah tadi bis, belahan itu mah. Saking kita menjalankan sholatnya sampai begitu tuh, diemnya kita sesuai biasanya lama kita sholat maghrib berapa gitu. Kalau mobil pribadi mah gampang, bisa mampir, bisa melipir, nanti di tempat umum gitu. Atau sampai paling terakhirnya dengan niat. Ada orang sholat kendaraan, kalau saya termasuk sholat kendaraan yang termasuk nggak make, artinya mendingan kita pakai niat sholat lihurmatil wakti. Kalaupun dia sholat dalam kendaraan, kalau masih ala kadarnya, itu termasuk lihurmatil wakti. Jadi begitu sampai tempat, saya tetap iadah lagi. Kayak kemarin di pesawat umroh, sholat sih di pesawat ala kadarnya, itu saya perhitungkan cuman sholat lihurmatil waktu itu, lihurmatil waktu, isya ame subuh sampai udah mau zuhur. Begitu waktu istirahat, nah saya di situ langsung buru-buru iadah sholat saya yang tadi malam isya ame subuh tadi, saya kerjain langsung pas lagi di rest area begitu deh, dari perjalanan Jeddah ke Madinah. Kan sempat ke rest area tuh, berhenti dulu, nah itu sholat saya sholat tuh. Nah itu ngegantiin sholat yang semalam gitu, karena saya hitungnya masih sholat lihurmatil wakti ala kadarnya. Wah begini gitu, atau pakai niat aja. Nah jadi itu berkaitan sholat, orang mengakhirkan sholat jangan dibiasain. Makanya fadilah sholat sunnah salah satunya itu, kita fadilah sunnah, sholat sunnah ba'diyah qobliyah, semales-malesnya dia sholat, yang hilangnya sunnah, bukan yang fardu yang hilang. Jadi semales-malesnya orang yang suka rajin sholat itu, ketika dia lagi datang malesnya, yang sunnah yang hilang, fardu nggak hilang. Tapi kalau kita jarang sholat sunnah ba'diyah qobliyah, lagi males, ya udah yang fardu hilang gitu. Atau dibilang udah gampang tak kodok, terakhir di jamak. Nah selama belum cukup syarat, jangan, nanti akhirnya jatuhnya tahawun, meremehkan sholat.
Itu yang kedua. Yang ketiga yang tidak diterima ame Allah, layak balullah, itu adalah warojulun, seseorang iktabada muharraron, iktabada yang diperbudak, muharraron halnya orang yang merdeka, ai maksudnya ja'alahu abdan, memperbudak seseorang. Kayak kita nih sekarang kan udah gak ada zaman budak, kita merdeka semua nih, cuman kita kayak diperbudak. Nah itu amal baik orang yang suka memperbudak orang, nah itu amalnya kagak diterima ame Allah. Jadi memperbudak orang padahal dia punya hak, kemudian diperbudak, jadi dizolimin, maka orang itu biar kate baik bagaimana juga kagak diterima ibadahnya. Wa rawadz-Dzahabiyu annahu sallallahu alaihi wasallam qala idza shallal abdu sholatan fi awalil waqti sa'idat ila samai walaha nurun hatta tantahiya ilal arsy fatastaghfiru li sahibiha ila yaumil qiyamati wa taqulu lahu hafizaqallahu kama hafizoni wa idza shallal abdu as-sholata fi ghairi waqtiha sa'idat ila samai wa 'alaiha zulmatun fa idzan tahat ila samai talufu kama yalufu tsaubal khalqa wa yadribu biha wajha sahibiha. Naudzubillah nih. Dimeriwayatkan siapa Imam Adz-Dzahabi annahu sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala telah bersabda. Apa kata Rasulullah? Idza apabila sholal abdu, seorang hamba itu sholat, as-sholata akan satu sholat, fi awalil waktu pada awal waktu, so'idat ila sama, maka so'idat, sholatnya itu naik, so'idat itu naik, ila sama ke langit, walaha nurun, dan sholat itu berubah menjadi cahaya, hanta tantahiya ilar arsy, sampai kepada puncaknya ke arsy, naik tuh ke langit sholat kita langsung ke arsy. Kemudian fatastaghfiru, dan sholat itu beristighfar li sahibiha, untuk pelaku sholatnya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa taqulu, dan sholat itu berkata lahu, kepada pelaku sholat itu. Apa doa tersebut? Apa kata sholat tersebut? Hafizaqallahu, semoga Allah menjagamu, kama, sebagaimana hafizoni, kamu menjagaku. Orang yang selalu sholat, konsisten sholatnya, dawam sholatnya menjaga sholat, nanti itu sholat begitu dikerjain dia langsung naik ke langit sampai ke arsy, dan kemudian jadi cahaya. Begitu sampai di arsy itu dia selalu berdoa buat pelaku sholatnya. Apa kata itu sholat? Hafizaqallah kama hafizoni, semoga Allah menjagamu sebagaimana engkau menjagaku, kata si sholat gitu. Itu yang enak tuh. Ini yang gak enak nih. Wa idza shallal abdu, wa idza, dan apabila shallal abdu, sholat seorang hamba, as-sholata akan satu sholat, fi ghairi waqtiha, bukan pada waktunya, kodoan berarti itu kan. Definisi sholat kan ada sholat adaan, ada sholat kodoan. Sholat adaan itu sholat yang masih pada waktunya, namanya adaan. Zohor dikerjain zohor, asar dikerjain asar, maghrib dikerjain maghrib, isya dikerjain isya, walaupun di akhir waktu tapi masih isya. Makanya sahun, fawailul musallin alladzina hum sahun, sahun itu bukan, kalau dia masih di waktu sholatnya itu bukan sahun, tapi kalau udah keluar waktu itu baru sahun. Yang fawailul musallin alladzina hum fi sholatihim sahun. Nah, orang yang sholat bukan di luar waktunya namanya kodoan. Kalau orang sholat masih dalam waktunya namanya adaan. Nah, ini maksudnya kodoan. Wa idza, dan apabila sholal abdu, sholat siapa hamba, as-sholata akan sholat, fi ghairi waqtiha, bukan pada waktunya, berarti kodoan. Artinya kodoan yang tanpa udur ini. So'idat ila sama, naik juga tuh sholat ila sama ke langit. Wa 'alaiha zulmatun,
tapi pada sholat itu ada zulmah, kegelapan. Kalau tadi nurun, kalau ini zulmah, lawan katanya nur, zulmah. Tadi cahaya, ini zulmah. Zulmah itu kegelapan. Faidan tahat ilas samai, faidan tahat, begitu dia sampai ilas sama, sampai ke langit, talufu kama yalufu taubal kholqo, talufu maka melipat, kama talufu taubal kholqo, sebagaimana melipatnya baju seorang makhluk. Jadi begitu sampai langit dilipat tuh sholat sebagaimana orang melipat baju atau al-kholqo. Terus habis dilipat diapain lagi? Ini nih, wayadribu biha wajha sahibiha, wayadribu biha wajha sahibiha, kemudian dia lemparkan, dia yadribu biha, dengan sebab sholat tersebut dia lemparin ke wajah pemilik sholat itu, dibalikin lagi. Jadi yadribu biha itu ngelemparin gitu tuh. Nah, jadi sholat begitu dilepit bukan diterima ame Allah, tapi dibalikin, dibalikin gitu. Kalau kata kita mah kasarnya tuh, makan mainan lu tuh gitu. Nah itu naudzubillah tuh, sampai kena biha wajahu, sampai wajahnya tuh, jadi dibalikin. Nah itu naudzubillah, kalau sholat itu suka dikerjain di luar waktunya. Nah itu yang akhirnya menjadi perhatian banget buat kita sebagai orang yang insya Allah sudah paham sedikit-sedikit dan sambung lidah kepada siapapun yang kita sayangin. Nah itu kekhawatiran, jadi merasa dia kayak sholat juga tapi sudah keluar waktunya. Maka sekali lagi, kodoan memang ada, boleh kodoan, tapi ketika dia punya alasan. Contoh dia benar-benar lupa atau benar-benar dia nggak bisa menghindari berkaitan dia kudu sholat pada waktunya, dan kemudian akhirnya dia harus lakukan di luar waktunya. Misalnya dia tidur, nggak ada yang bangunin sama sekali, begitu dia tidur zuhur tahu-tahu bangun asar. Nah itu buru-buru sholat. Nah itu namanya kodoan. Makanya nggak boleh diselangi sama apapun, nggak boleh main handphone dulu, nggak boleh temenin tamu ngobrol dulu, karena kita belum sholat zuhur, bangun-bangun baru asar, buru-buru kerjain. Sama begitu juga kita subuh, nggak ada yang bangunin sama sekali, atau kita bangun. Nah kalau nggak sama sekali bangunin, kita masih adaan dalam satu call masih boleh. Kita subuh nih nggak ngendus sama sekali, kagak ada yang bangunin sama sekali, nggak ada yang bangunin, bener-bener kita kayak mati, kebluk, bangun-bangun toto udah 5:30. Nah itu boleh tetap adaan. Atau udah jam 7 masih boleh adaan. Kenapa? Kita nggak ngeh sama sekali. Tapi kalau kita udah ngeh walaupun sedikit, nah itu kodoan. Contohnya apa? Alarm udah bunyi, cuman kita yang geprak juga tuh alarm. Dia yang nyetel, dia ngomel, berisiknya alarm, padahal dia yang nyetel, digeprak tuh alarm, mati lagi, dia tidur, liwat bablas, jam 7 baru bangun. Nah ini mah kodoan. Kenapa? Alarm udah bunyi tadi, udah sempet ngeh. Nah itu kodoan tuh namanya. Nah itu pun itu alat tawab, dalam riwayat itu pun dia bener-bener kudu ditobatin. Artinya ditobatin, ya gue nyesel dah nggak sholat adaan tadi, begitu ditobatinnya itu namanya nyesel. Nah jadi kodoan itu disertai dengan alat tawab, jadi kita tuh nyesel, alat nadmi, nyeselnya ada, ya coba tadi gue bangun ya, nah tetap dikerjain gitu. Nah itu sholat kodoan. Atau kodoan itu diantarain di masa-masa jahiliyah kita dulu. Makanya dalam satu kaul, orang yang masih punya utang sholat yang dulu-dulu tetap kerjain. Tapi dalam satu kaul yang lain, udah selama dia udah tobat, itu udah diampunin. Nah cuman masalahnya kita tobat beneran apa kagak nih? Itu masalahnya. Kalau dia tobatnya beneran, ya udah nggak usah disolat, itu udah dimaafin yang dulu. Itu masuk kepada hadis at-taibu minad dambi kaman la dambalah. At-taibu, orang yang bertobat dari dosa dihitung seperti orang yang nggak punya dosa.
Tapi dalam satu kaul, kalau dia masih tetap suruh kerjain tuh. Cara kodoknya bagaimana? Habis zohor lagi, habis asar lagi, habis maghrib lagi, habis terus. Tapi dalam satu laul kata Imam Rafi'i, sholat kodok itu kapan aja boleh. Misalnya kita punya waktu leluasanya nih siang, orang anak udah pada kerja, cucu udah pada kerja, jam 9 dah tuh, habis sholat duha. Nah, kita sholat kodok sebanyak-banyaknya. Sholat zohor, asar, maghrib, isya, subuh, zohor, asar, maghrib, isya, subuh, zohor, asar, secapeknya kita. Atau besok begitu lagi. Sampai kapan? Hitungannya kita nggak tahu. Hatta yusakkina, sampai dirinya tenang. Kalau merasa dirinya kayak masih ada utang gua, kayaknya masih ada utang sholat gua. Nah, itu terus kerjain. Gitu. Nah, kodok sholat itu bahkan ada satu imam yang sampai tidak membolehkan, dia kagak boleh sholat sunnah kalau dia masih punya kodok sholat gitu. Nah, jadi kodok sholat itu memang ada, cuman jangan sampai kita melakukan sholat kodokan itu disengaja atau tanpa ada syarat atau tanpa ada udzur, maka nanti masuknya kepada dubaron yang tadi. Wa akhraja wallahu a'lam bishawab, wa akhraja Abu Sa'ih an Ibni Umar fadlul waqti wal waqti wallahu a'lam bishawab. Nah, itu kira-kira berkaitan dengan sholat, mengakhirkan atau pengharaman sholat, mengakhirkan waktu. Jadi ini sebagai catatan buat diri kita terkhusus, dan terkhusus lagi buat keluarga. Mudah-mudahan insya Allah apa yang menjadi kekhilafan kita semua dalam menjalankan ibadah, terkhusus di dalam menjalankan sholat, mudah-mudahan Allah berikan ampunan yang sebanyak-banyaknya. Makanya sekali lagi, bulan Rajab ini itu minimal jangan nggak dibaca tuh, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Kalau di sini ngerjainnya kapan? Kalau di masjid Baitul Muqaddim atau di sekitar Kampung Kupu, saya selalu anjurin kalau bulan Rajab khususnya, begitu habis maghrib, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dzikir yang lain ntar. Itu dulu istighfar Rajab, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, 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 Rabbighfirli 70 kali. Nanti habis itu baru Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Jadi habis salam langsung, takut keburu lupa, karena sayang-sayang tuh fadilah Rajab di antara lain Allah lagi banyak turunin ampunan, cuman nggak ujuk-ujuk turunin, kita kudu pakai cara kita yang kadang kita kerjain dulu. Nah, salah satunya adalah istighfar Rajab, itu jangan sampai kita kagak baca. Habis subuh, habis maghrib, habis subuh itu maksudnya pagi, habis maghrib maksudnya sore, pagi sore. Nah, besok habis subuh begitu juga. Habis salam, assalamualaikum, langsung aja istighfar Rajab dulu. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni. Kalau besok, kalau entar-entaran takut keburu lupa. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warahmati wa tub alayya. Nah, baru istighfar yang lain. Nah, itu disunnahkan, dianjurkan begitu. Nah, jadi juga begitu kalau bisa di sini begitu. Jadi diamalkan istighfar Rajab, berarti kita termasuk orang yang lagi nyari keberkahan bulan Rajab. Maka itu jangan sampai kita sia-siain. Mudah-mudahan apa yang menjadi kekhilafan dosa kita diampunin Allah Subhanahu wa taala. Wa'fu anni karim, wa'fu anni karim, wa'fu anni karim ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bi hurmati wa bi barakati ma qara'na fi hadzal majlis. Allahumma bi hurmati ma sami'na fi hadzal majlis. Ighfir lana dzunubana, ustur lana ayubana, ikshif lana qurbana. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa faqih dzurriyyatina wa faqih man talabal ilma fi hadzal masjid at-taubah bi'ilmika wa hilmika wa hikmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.